Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang soleh-solehah, mudah-mudahan semuanya baik. Tetap semangat, tetap di rumah, ingat cuci tangan pakai sabun. Kalau terpaksa keluar, pakai masker. Baik, sebelum pembelajaran biologi kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar tentang substansi genetika. Di sana kalian belajar tentang kromosom. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan ketemu lagi ya yang namanya dengan kromosom. Tepatnya kita sekarang akan belajar tentang pembelahan sel. Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya serta mampu membuat laporan dari hasil diskusi kelompok dengan perilaku teliti, jujur, kerjasama, dan empati. Jadi ibu harapkan setelah kalian belajar, kalian mampu menganalisis proses pembelahan sel, terutama pembelahan sel secara mitosis ya. Dan kalian mampu membuat laporan dari hasil diskusi kelompok yang akan kalian lakukan nanti ya. Pembelahan sel berdasarkan cara pembelahannya dibagi menjadi dua ya. Ada pembelahan secara langsung atau amitosis dan pembelahan tidak langsung. Pembelahan tidak langsung ini meliputi mitosis dan meiosis. Kira-kira apa ya perbedaannya antara secara langsung dan tidak langsung? Nah, perbedaannya kalau secara langsung amitosis, ingat ya, A itu tidak, berarti tidak ada tahapan pembelahan. Kalau pembelahan tidak langsung itu ada tahapan-tahapan pembelahannya. Misalnya pada pembelahan mitosis dan pembelahan secara meiosis itu ada tahapan-tahapan pembelahan. Nah, salah satu perbedaannya ya, mitosis dengan meiosis. Kalau mitosis itu terjadi pada sel somatis atau tubuh, sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Nah, sekarang tujuan pembelahan sel ya. Tujuan pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama itu untuk pertumbuhan. Jadi saat kita bayi, jumlah sel kita itu lebih sedikit ya daripada yang sudah dewasa. Jadi pada saat kita bayi, sel terus melakukan pembelahan secara mitosis sehingga jumlahnya bertambah banyak. Akibatnya tubuh kita itu akan menjadi besar ya. Yang kedua itu regenerasi sel. Kadang-kadang sel di tubuh kita itu akan mengalami kerusakan dan harus diganti dengan sel yang baru. Sel yang ada di sebelahnya itu akan mengalami pembelahan mitosis menjadi dua dan akan menggantikan yang rusak ya. Misal ketika kita sariawan ya, tiba-tiba beberapa hari sariawan kita akan sembuh. Pernah berpikir nggak kenapa ya sariawan saya menjadi sembuh? Nah, pas sariawan itu kan ada sel yang rusak berarti ya. Nah, sel yang rusak itu diganti gitu ya oleh sel yang sebelahnya, karena sel yang sebelahnya itu mengalami mitosis tadi ya, mengalami pembelahan secara mitosis menjadi dua dan akan menggantikan sel yang rusak tadi di sebelahnya seperti sariawan. Jadi subhanallah ya, tujuan gitu ya pembelahan mitosis tadi menggantikan sel yang rusak. Sebelum membahas pembelahan sel secara mitosis, kita bahas siklus sel ya, karena pembelahan sel bagian dari siklus sel. Jadi siklus sel itu ada dua, ada yang pertama interfase, yang kedua fase mitotik. Yang pertama fase interfase atau fase persiapan. Kita lihat gambar ya, lihat gambar di sana ada 3 fase, ada G1, ada fase sintesis dan ada G2. Nah, apa perbedaannya ya? G1 atau pertumbuhan primer atau gap 1. Ini fase yang terlama ya. Di sini terjadi penambahan massa dan ukuran sel.
terjadi juga pembentukan organel sel. Yang kedua, fase sintesis. Nah, di sini terjadi replikasi atau penggandaan DNA. G2 atau pertumbuhan sekunder. Nah, di sini terjadi pengumpulan energi untuk persiapan pembelahan, terjadi juga penggandaan organel sel. Lalu dilanjutkan ke fase berikutnya yaitu fase mitotik atau fase pembelahan. Nah, mitosis ini ada 4 tahapan, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu dilanjutkan dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sekarang kita bahas tahap pembelahan mitosis ya. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu perbedaan kromatin, kromosom, dan kromatid. Apa itu kromatin? Kromatin itu adalah benang-benang halus. Kalau kromosom itu adalah penebalan dari benang-benang kromatin. Jadi kromatin itu akan memendek, akan menebal menjadi kromosom. Nah, kromosom ini ada yang tunggal, ada yang menduplikasi diri. Nah, separuh kromosom yang menduplikasi diri ini namanya kromatid. Jadi jelas ya perbedaannya antara kromatin, kromosom, dan kromatid. Jadi kromatin itu benang-benang halus, kromosom itu penebalan dari benang kromatin, dan kromatid itu adalah separuh kromosom yang menduplikasi diri. Kita lanjut ya ke tahapan mitosis ya. Tahap yang pertama profase. Profase itu cirinya seperti apa sih? Yang pertama itu nukleolus atau anak inti menghilang ya. Yang kedua, membran inti menghilang. Biasanya kalau di buku itu digambarkan garis putus-putus ya. Yang ketiga itu kromatin berubah menjadi kromosom. Jadi kromatin tadi benang-benang halus yang panjang itu kemudian memendek, menebal, berubah menjadi kromosom. Dan kromosomnya juga akan menduplikasi diri ya. Yang keempat, sentrosom membelah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi sentrosom membelah menjadi sentriol, satu ke atas, satu ke bawah. Dan yang kelima, mulai membentuk benang spindle atau gelendong pembelahan. Tahap yang kedua adalah metafase. Seperti apa cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, kromosom berada pada lempeng metafase atau bidang ekuator. Lihat di gambar ya. Yang kedua, kromosom berada dalam satu baris. Lihat di gambar, jadi satu baris berjajar seperti itu ya. Itu metafase. Yang ketiga adalah fase anafase. Ciri-cirinya kromatid bersaudara itu memisah dan masing-masing kromatid tertarik ke kutub yang berlawanan. Jadi saling memisahkan diri ya, kromatid bersaudaranya memisah dan masing-masing itu tertarik ke kutub yang berlawanan. Itu anafase. Fase yang keempat adalah telofase ya. Ciri-cirinya mulai terbentuk kembali membran inti. Yang kedua, mulai terbentuk dua anak inti, jadi nukleolusnya mulai terbentuk lagi ya. Yang ketiga diikuti oleh sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Jadi di sana terjadi pelekukan dan akhirnya dihasilkan dua anakan ya. Dua anakan yang sifatnya sama dengan induknya. Sampai sini paham ya? Kita review dulu ya bahwa pembelahan sel secara mitosis itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase. Baik anak-anak, mudah-mudahan paham ya. Sekarang silahkan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan link LKPD melalui Google Classroom. Di sana sudah dijelaskan apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian lakukan ya. Salam sehat, salam semangat,
tetap di rumah ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.